Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Riri Ciami. So, di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman seputaran bantuan KPM PKH untuk tahap ketiga itu akan segera cair. Nah, semua KPM wajib tahu 4 hal ini dan berapakah besaran bantuan KPM PKH untuk tahap ketiga ini. Bagi teman-teman, silakan simak video ini, jangan di-skip ya, agar teman-teman tidak gagal paham untuk menerima informasi. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku, agar aku makin semangat bikin videonya. Terus teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran kartu prakerja, BPUM UMKM, PNM Mekar, BLT, BST, dan bantuan-bantuan sosial bermanfaat lainnya di channel YouTube aku. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya seputaran permasalahan yang teman-teman alami, silahkan komen di kolom komentar dan usahakan komentar teman-teman berbeda dari teman-teman kita yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang seputaran bantuan KPM PKH untuk tahap yang ketiga. Untuk teman-teman penerima bantuan KPM PKH itu akan segera cair ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman tersebut, teman-teman wajib tahu 4 hal ini untuk mencairkan dana bantuan tersebut. Ini dana bantuan untuk KPM PKH tahap ketiga di tahun 2021. Kemudian berapakah besaran dana bantuan yang akan diterima oleh penerima KPM PKH tahap ketiga di tahun 2021 ini? Di sini, seperti teman-teman ketahui semua, pastikan kartu keluarga sejahtera atau KKS teman-teman itu tidak disalahgunakan oleh non-pemilik seperti pendamping, ketua kelompok, dan pihak lainnya. Kemudian di sini mari segera kita awasi penyaluran bansos supaya dapat tepat sasaran dan juga tidak disalahgunakan. Nah, ini hati-hati untuk pihak ketiga selain daripada kita sebagai pemilik kartu KKS. Kemudian di sini pastikan kartu KKS teman-teman itu hanya dipegang, disimpan, dan dimanfaatkan oleh KPM sendiri. Tidak dipegang oleh orang lain dan juga tidak dipegang oleh pendamping dan juga kelompok. Usahakan kartu KKS teman-teman itu dipegang oleh sang pemilik kartu KPM PKH. Di sini juga dijelaskan, pastikan bantuan sosial KPM PKH teman-teman diterima utuh dan tidak ada potongan. Karena di sini dari pihak pemerintah itu tidak ada sama sekali pemotongan untuk dana bantuan, dan jika ada oknum-oknum yang melakukan pemotongan-pemotongan ini, teman-teman bisa segera laporkan, karena di sini ada sebuah gerakan di mana adanya gerakan penerima bantuan utuh. Jadi teman-teman tidak bisa dana bantuan teman-teman tersebut disalahgunakan oleh pihak ketiga. Kemudian selanjutnya, apa sajakah yang tidak boleh dibelanjakan untuk dana bantuan KPM PKH tersebut? Nah, adapun yang tidak boleh dibelanjakan tersebut seperti rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang seperti narkoba, kemudian membeli barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok seperti lipstik, bedak, make up, salon. Jadi itu tidak bisa teman-teman gunakan dengan menggunakan dana bantuan KPM PKH. Kemudian yang keempat, apa sajakah yang boleh dibelanjakan untuk bagi penerima mendapatkan dana bantuan KPM PKH tersebut? Yang pertama, beli keperluan sekolah seperti buku, seragam sekolah, dan juga alat tulis. Kemudian belanja bahan pokok seperti lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian berobat dan pemeriksaan kesehatan. Kemudian lagi belanja kebutuhan kesehatan seperti susu, masker, vitamin, dan lain-lainnya.
Kemudian selanjutnya tambahan modal usaha dan juga bisa teman-teman tabungkan. Itu hanya boleh digunakan untuk keperluan yang sangat penting dan juga keperluan yang untuk kebutuhan tidak bisa tertolak. Seperti misalnya obat-obatan atau juga keperluan sekolah, itu adalah merupakan kebutuhan wajib dan kebutuhan yang penting, apalagi seperti lauk pauk, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi 4 hal yang harus teman-teman penuhi atau teman-teman lakukan dalam penerimaan bantuan KPM PKH yang boleh teman-teman gunakan ya. Kemudian di sini aku akan menjelaskan tentang seputaran rincian bantuan komponen untuk setiap jiwa KPM PKH setiap 3 bulan sekali. Nah, di sini kategori pertama yaitu kategori ibu hamil atau nifas, itu 250.000 dikalikan 3 sebesar 750.000. Kemudian anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun 250.000 dikalikan 3 bulan yaitu sebesar 750.000. Kemudian anak SD atau sederajat 75.000 dikalikan 3 225.000. Anak SMP 125.000 dikali 3 375.000. Anak SMA 166.000 dikalikan 3 498.000. Kemudian penyandang disabilitas berat 200.000 dikalikan 3 mendapatkan 600.000. Kemudian lanjut usia 70 tahun ke atas 200.000 dikalikan 3 sebesar 600.000. Jadi bantuan komponen ini diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Misalnya dalam satu keluarga itu ada ibu hamil, kemudian ada anak SD, ada anak SMP, kemudian lanjut usia, dan ada lagi penyandang disabilitas. Nah, yang kelimanya dia tidak mendapatkan dana bantuan tersebut. Hanya 4 orang dalam satu kakak itu bisa mendapatkan dana bantuan. Kemudian di sini ada lagi indeks bansos program keluarga harapan. Di sini bantuan tetap itu diberikan hanya pada tahap pertama, yaitu PKH reguler setiap keluarga 550.000 per tahun, PKH akses setiap keluarga 1 juta per tahun, kemudian ibu hamil 2,4 juta per tahun, anak usia dini 0 sampai 6 tahun 2,4 juta per tahun, anak SD 900.000 per tahun. Kemudian anak SMP 1,5 juta per tahun, anak SMA 2 juta per tahun, kemudian penyandang disabilitas berat 2,4 juta per tahun, dan lanjut usia 60 tahun ke atas itu 2,4 juta per tahun. Nah, itulah bantuan komponen di setiap jiwa maksimal 4 orang dalam satu keluarga dicairkan di 4 tahap dalam 1 tahun. Itulah jumlah indeks yang bisa teman-teman terima dalam mendapatkan dana bantuan PKH. Jadi sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan tentang seputaran KPM PKH yang bisa teman-teman cairkan. Oke, terima kasih untuk support dan dukungannya. Thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.